hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang Yuk follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya. Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sudah infak Aliman bulan ini? Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله, para tulabul ilim, panitia dan semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dalam rangka tawasobil haq, tawasobil sabr. Saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Sebagai talibul ilmi tentu berbeda dengan yang lainnya. Karena talibul ilmi ya setidaknya memiliki simat talibul ilmi. Simat jama' dari simah. Ciri, tanda, kehususan tersendiri. Tidak sama dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari ya apa saja simat talibul ilm, orang yang menuntut ilmu,
dan bagaimana akhlaknya, perangainya, amalnya, ya. Ini harus merupakan bagian dari kehidupan seorang penuntut ilmu. Tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan yang baik ini tentang urgensi menuntut ilmu. Dan saya dalam metode mengajar itu harus konsen dengan ustadznya, ya, tidak boleh membersihkan kuku ya, di majelis ilmu, tidak boleh panen kacang, tahu panen kacang kan? Mesti jerawat, ya, ya. Tidak boleh ngantuk, jangan main HP, apalagi. Jadi kehadiran Anda, ya salah satu urgensi nuntut ilmu itu hadir di majelis ilmu zahiran wa batinan. Itu yang paling pertama. Zahiran wa batinan. Bagaimana seorang bisa menuntut ilmu kalau fisiknya hadir tetapi batinnya melanglang buana ke sana kemari? Khoyal. Ya. Nah, batinnya adalah keikhlasan. Hadir dan penuh keikhlasan di majelis ini. Itu maju ke depan, siapa namanya? Yang belakang. Ya kamu paling belakang itu. Sini, Ta'al, bangun. Berdiri. Ta'al, huna. Sini. Ah, mantap. Sini saja. Iya, jadi maju ya akhi. Itu yang belakang enggak kelihatan. Maju. Peci Abdullah itu. Ya, benar nama Abdullah tak? Ya, sini Abdullah Ta'ala. Murid saya juga dulu ngajar. Jadi harus konsentrasi. Loh, sini disuruh sini kok situ. Huna. Ada hunak. Anak urid loh lagi di situ sini. Senang dong dekat ustadz, ya kan? Iya, satu kehormatan itu. Loh, para masyayikh di sana senang, muridnya senang dipanggil sama syekhnya, duduk dekat syekhnya. Luar biasa itu, kebanggaan tersendiri. Nah ini malah takut, aneh kan? Taib. Jadi harus hadir zahiran wa batinan. Ya, di majelis ilmu itu kehadiran dua-duanya harus lahir batinnya. Tidak hanya lahirnya ada di sini fisiknya, tapi batinnya hilang, tak tahu kemana. Jangan, ya. Karena hudurul ilm, hudurul qalb itu penting dalam menuntut ilmu. Nah, tentang urgensi ilmu ini, insyaallah beberapa ayat saya ingin bacakan. Insyaallah kalian sudah tahu, tinggal kita mengulangilah tentang keutamaan ilmu. Ya. Allah memuji orang-orang berilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Ini satu bukti yang nyata bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Allah mensejajarkan ya orang berilmu itu dan para malaikat dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Ali Imran ayat 18. Hati-hati loh, saya tanya loh nanti sebelum berakhir. Ya, ini harus konsen. Qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Karena yang paling mengetahui adalah Allah Ta'ala tentang dirinya. Ya, syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Ya. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat. Mereka memberikan persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilmi, dan para
orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para rasul, ya, mereka diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan ulama. Karena al ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Maka para ulama, para anbiya, para rasul, ya, mereka ini termasuk yaitu orang-orang yang diberi ilmu. Apa yang mereka saksikan? Yaitu qaiman bil qist annahu la ilaha illa huwa. Mereka dengan Allah dengan keadilannya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Nah, intinya di sini poin pertama dari keutamaan ilmu adalah Allah ya menyandingkan tentang persaksian ini. Allah menyandingkan para ulama, orang-orang berilmu dengan para malaikat, dan penyebutan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang diberi atau orang-orang yang berilmu. Nah, tentu ilmu yang dimaksud di sini ada ilmu berkaitan dengan keesaan Allah. Agama, din. Karena menyaksikan, memberikan persaksian akan keesaan Allah Azza wa Jalla itu dengan wahyu. Walaupun ada fitrah pada manusia. Beriman bahwa Allah sebagai sembahannya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Tetapi tidak sedikit di antara manusia yang melakukan kesyirikan. Ya, oleh karena itu inti yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu tentang agama Allah, ilmu tentang keesaan Allah, kebesarannya, keagungannya, ya hikmahnya, ya di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Az-Zumar ayat ke-9, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan tidak ada jawabannya. Ya. Ini pertanyaan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apa Anda jumpai jawaban pada ayat ini? Hah? Ada jawaban enggak? Tuh, ada jawaban atau tidak? Dia terus dijawab misalnya. La yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa ada jawaban itu? Tidak ada ya. Karena apa? Semua tahu jawabannya. Paham? Semua mengetahui jawabannya. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tidak perlu diberikan jawaban. Ya, karena manusia dan fitrahnya dan realita kehidupannya, dia tahu antara orang berilmu dan tidak berilmu. Makanya tidak dijawab. Oleh karena itu para ulama sebagian mengatakan hal di sini artinya la. Hal yastawi alladhina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, artinya la yastawi alladhina la ya'lamun alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi ini adalah sebagian ulama mengatakan bermakna la. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sebagian mengatakan artinya adalah la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu, orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Ini ayat ketiga, yaitu firman Allah Azza wa Jalla tentang Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu atas orang-orang yang tidak berilmu. Ini disebutkan dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Ya boleh Mujadilah atau Mujadalah. Ayat ke-11. Allah Azza wa Jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat
derajat orang-orang beriman di antara kamu sekalian dan yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat kemuliaan. Jadi kalau bilang derajat itu artinya ketinggian, kemuliaan. Ya, kalau ke bawah apa namanya? Kalau ke atas darajat, kalau ke bawah apa namanya? Darokat. Pakai kaf, darokat. Itu derajat tapi ke bawah, menurun. Nah, kalian masalahnya belajar bahasa. Harus bisa membedakan. Darajat ke atas itu menunjukkan derajat kemuliaan, darokat derajat kerendahan. Makanya Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Ya. Itu ada darokun, ya, atau darokah. Sama darokat. Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu atas orang-orang yang orang beriman dan berilmu atas orang-orang yang beriman tanpa mempunyai ilmu. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, kata beliau al-mu'minul alimu afdalu minal mu'minil jahil. Seorang mukmin yang alim punya ilmu lebih mulia daripada seorang mukmin yang dia tidak punya ilmu. Walaupun mereka sama-sama beriman, sama-sama mempunyai kemuliaan. Ya, kemuliaan mereka adalah karena iman. Ya, dua-duanya musytarak, sama-sama memiliki kemuliaan. Tapi yang satu ada nilai plusnya, karena dia iman plus ilmu. Ya, iman plus ilmu. Yang tidak punya ilmu, ya dia hanya memiliki iman. Itu pun sudah memberikan kemuliaan. Apalagi kalau dia menuntut ilmu. Makanya ulama-ulama muslimin adalah ulama-ulama yang mereka itu mulia sampai hari ini. Nama mereka setiap disebutkan itu didoakan, ya. Karena kemuliaan itu. Kemuliaan Allah berikan itu di dunia, belum di akhirat. Ya. Nah, ini semua akan mendorong seseorang untuk semangat dan tekun di dalam menuntut ilmu. Dan sebetulnya Anda ini sudah berada pada bagian dari sudah mulai memasuki pintu ilmu itu. Ya, pintu ilmu dalam Islam ini adalah bahasa Arab. Sebelum masuk ke yang lainnya, ya, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi SAW dengan bahasa Arab. Ya, makanya ada kunci. Kalian membuka pintu Islam ini dengan bahasa Arab ini. Oleh karena itu jangan Anda gampangkan dalam belajar bahasa Arab. Belajar yang sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah, yang penting saya dapat sarjana S1 pendidikan. Dah, salah. Ya, paling tidak Anda harus paham betul apa yang diajarkan dalam berkaitan dengan bahasa Arab itu. Nah, makanya belajar di kelas itu tidak cukup sebetulnya. Kalau Anda hanya belajar di kelas, ya sedikit. Tapi belajar hendaknya tidak hanya di kelas. Maka dari itu harus ada kesungguhan, ada niat yang benar di dalam kita menuntut ilmu. Karena ilmu ini sesuatu yang semakin kita, dia ibarat lautan. Semakin didalami, semakin dalam. Ya, semakin luas. Ya, ilmu. Tapi kita tidak diwajibkan untuk mengetahui semua harus kita pelajari. Paling tidak adalah hal-hal yang sangat berkepentingan dengan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita yang kita praktekkan. Itu minimal. Tapi kalau seorang bisa menuntut ilmu lebih dari itu, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu harus dari langkah yang pertama. Seorang menjadi orang alim besar itu dari semua mereka dalam sejarah kehidupan mereka para ulama, yaitu dari langkah pertama. Ya, termasuk orang tua punya peran dalam mendidik anak untuk menjadi seorang alim. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, itu ketika usia masih kecil ayah meninggal. Kemudian dibawa oleh ibunya ke negeri, ke Hijaz, ke Mekah. Belajar bahasa Arab di sana. Di mana Imam Syafi'i lahir? Di
Gaza. Di mana Gaza itu? Jalur Gaza. Di mana jalur Gaza? Palestina. Itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Kemudian dibawa oleh ibunya ya ke tanah Hijaz untuk belajar bahasa Arab dengan orang-orang yang ada di Hijaz. Ini menunjukkan kesungguhan orang tua. Ya, maka kalian harus didukung oleh orang tua kalian. Kalaupun kalian tidak mendapat dukungan, ya kalian bagaimana caranya supaya kalian ini bisa tetap semangat, ya, supaya bisa tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena ilmu ini luar biasa. Ya, orang punya ilmu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena pentingnya ilmu dalam Islam, makanya Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih atau hadis hasan dengan jalan-jalannya kata Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Adapun penambahan lafaz muslimah itu dhaif. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Otomatis muslimah masuk. Ya, itu otomatis. Tapi kalau ditambah muslimah, itu riwayat muslimah itu yang dhaif, tidak ada. Ya, yang sahih adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Muslimah masuk dengan sendirinya. Ya, dan contohnya banyak. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang alimah, hidup bersama Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Nabi SAW, datang para sahabat, para tabi'in, bertanya pada beliau tentang ilmu dan yang lainnya. Ya, Hafsah binti Sirin, saudaranya Muhammad bin Sirin, wanita alimah, ya, belajar mereka dan banyak, ya, para wanita-wanita yang juga mereka menuntut ilmu. Jadi intinya bahwa karena pentingnya ilmu, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu adalah wajib, faridah wajib ala kulli muslim. Tentu ilmu yang dimaksud di sini terutama adalah yang menjadi kewajiban. Karena menuntut ilmu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Anda tinggal di satu kampung, jauh dari ulama. Tidak ada orang yang ngerti tentang ilmu faraid, pembagian warisan. Maka Anda yang tinggal di tempat itu wajib fardu ain belajar ilmu faraid. Ya, paham? Jadi Anda di satu tempat, tidak ada orang ngerti tentang faraid. Padahal banyak kaum muslimin ingin membagi harta warisan mereka sesuai dengan ilmu faraid. Tapi tidak ada orang yang belajar. Maka orang yang tinggal situ talibul ilm itu wajib fardu ain dia mempelajari ilmu faraid. Tanpa melihat, waduh ilmu itu apa ya? Kayak sulit gitu loh. Aku kok agak ini. Tidak bisa. Harus. Karena Anda punya tugas ke sana itu. Tanggung jawab di kampungnya. Jadi ada intinya ilmu yang wajib bagi seorang muslim adalah yang merupakan ilmu yang diamalkannya, ya, atau dibutuhkan oleh masyarakatnya, ya, ilmu akidah, ilmu ibadah, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam, atau muamalah yang dia lakukan. Seorang ayahnya petani, anaknya belajar, ya harus belajar tentang bagaimana hukum pertanian. Ya, karena ada di masyarakat kita beberapa muamalah, ya, muamalah misalnya penyewaan penggunaan lahan sekian tahun nanti begini sekian persen, itu harus belajari bagi yang orang tuanya mempunyai muamalah, melaksanakan muamalah seperti itu. Jadi Anda jangan merasa itu bukan urusan saya lah, enggak, ada kaitan dengan diri kita sebagai talibul ilm. Ya, muamalah apa yang ada di masyarakat aku, di desa ini, di kampung ini. Ada muamalah-muamalah yang memang tidak sesuai, ya, kita harus belajari dan kita jelaskan pada masyarakat. Dia mau terima atau tidak itu bukan urusan kita. Yang terpenting adalah al-balagh, menyampaikan, itu tugasnya. Bukan memaksakan, menyampaikan. Jadi ilmu ini suatu yang amat sangat penting.
Ya, dan ini ada ilmu-ilmu yang harus bagi setiap orang itu dia fardu ain. Ada ilmu bagi setiap muslimah fardu ain. Contohnya masalah tentang keimanan, tentang sholat 5 waktu, ya, tentang zakat kalau dia akan mengeluarkan zakat dan yang lainnya. Dari hal-hal yang menjadi kewajibannya, maka wajib bagi setiap orang mempelajarinya. Adapun ilmu tentang periwayatan hadis, tentang orang-orang dalam rantai hadis itu bukan fardu ain. Itu fardu kifayah. Sudah ada orang-orang yang ada ulama-ulamanya. Ya. Dan memang itu Allah siapkan bagi umat ini sehingga agama Allah yang terpelihara, terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka yang menjaga agama ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Anda menuntut ilmu dan mau kepada ilmu, ini suatu nikmat. Ya, sudah satu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka luruskan niat kita. Ya, jangan Anda terpaksa datang ke sini. Percuma. Kalau Anda terpaksa datang ke sini, kesian nanti. Akhirnya tidak dapat ilmu, juga tidak bermanfaat. Ya, ada seorang ayah, anaknya itu tidak menghendaki untuk mempelajari ilmu kedokteran, tak mau masuk di fakultas kedokteran, dipaksa sama ayahnya. Padahal anaknya itu mau dagang, melanjutkan pekerjaan ayahnya. Tapi karena dipaksa, hanya mau dia, tak apa-apa, belajar sampai selesai, dapat ijazah kedokteran. Setelah dapat ijazah, datang ke ayahnya. Ya, ini yang ayah suruh saya belajar sudah. Ini ijazahnya. Tapi saya tidak mau jadi dokter. Itu. Makanya kalau ada anak-anak yang ada keterpaksaan, itu ya dikhawatirkan akan terputus di tengah jalan. Ya. Tapi mengetahui agama itu wajib dalam hal-hal yang pokok. Dan fadilah ilmu itu luar biasa. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Para sahabat menunjukkan satu kebaikan, maka dia seperti pahala orang yang mengerjakannya. Oleh karena itu manusia yang paling banyak pahalanya adalah Rasulullah SAW. Loh kok bisa Ustaz? Pertama karena beliau Rasul yang terakhir. Umatnya umat yang terbanyak. Setiap yang dilakukan oleh umatnya dari amal-amal ibadah, akidah yang benar, ibadah yang benar, itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu tidak perlu Anda ngirim Al-Fatihah, tidak usah. Tidak perlu. Ila hadratin Nabi, Fatihah, tidak usah. Setiap kita sholat, bacaan di sholat Al-Fatihah, surat dan lain, ruku, sujud, Rasulullah SAW dapat pahalanya. Setiap orang mengerjakan umrah, Rasulullah SAW dapat bagian pahalanya. Setiap orang mengerjakan ibadah haji, Rasulullah SAW dapat pahalanya. Setiap orang mengeluarkan zakat, berpuasa dan seterusnya, Ar-Rasul alaihissalam mendapatkan bagian dari pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, luar biasa. Itu Rasul alaihissalam. Umatnya miliaran. Setiap umat bisa sholat. Berapa sholat yang dapat oleh Rasulullah? Makanya Rasul alaihissalam adalah Sayyid waladi Adam. Beliau ada penghulu seluruh umat manusia. Allah berikan kemuliaan yang luar biasa kepada An-Nabi alaihissalam. Nah, itu beliau. Sekarang kita ambil yang minim. Ya, tadi yang paling banyak itu Rasulullah SAW. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW, ya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrina na'am. Seandainya Allah memberikan petunjuk pada satu orang, ya, karena atau dengan perantaraanmu, maka itu sudah, ya, lebih baik dari khumrun na'am. Khumrun na'am itu onta merah. Kalau sekarang itu mungkin Alphard atau enggak tahu apalah, Jaguar atau apa merek-merek mobil yang mahal itu zaman dulu. Ya. Yang setiap orang lihat tergiur, Allah, masya Allah mobil ini ya. Ya. Itu kita ambil yang minim.
Nah, bagaimana seorang dia mengajarkan banyak umat manusia ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, oleh karena itu benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ya, jadi keutamaan ilmu itu hidup dan mati. Waktu hidup ketika seorang menyeru pada ilmu yang benar, menunjukkan kepada kebaikan, orang mengamalkannya, itu dia dapat pahala di saat dia hidup dan terus berkelanjutan sampai matinya. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya. Tidak bisa sholat lagi. Makanya tidak ada qada sholat. Ya. Tidak ada qada sholat. Artinya begini. Ada sebagian masyarakat, kalau ada orang meninggal, dia nyari orang. Dibayar orang itu untuk sholat. Mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan oleh si mayat ini. Itu ada pada sebagian masyarakat. Ya karena faktor kejahilan mereka. Ya. Karena faktor kejahilan mereka. Padahal amal kalau sudah seorang meninggal terputus amalnya. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat. Ya, karena telah wafat. Illa min thalathin, kecuali tiga perkara. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang dia infakkan ketika dia hidup. Sebagian dari hartanya saat sehat walafiat. Apalagi kalau seorang menginfakkan hartanya di saat sakit-sakitan, ya tidak heran lah. Itu ada pamrihnya. Ya, mudah-mudahan sedekah ini nanti dia bisa sembuh. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu sadaqatin afdalu, sedekah apakah yang paling afdal? Apa jawaban beliau? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, terus ta'mulul ghina wa takhsha al-faqr. Sedekah yang paling afdal di saat Anda dalam keadaan sehat walafiat. Sahihun. Syahihun. Syahih itu bapaknya pelit. Pelit itu anaknya syahih. Apa itu syahih? Syahih itu orang yang pelit dan tamak, ya, pelit dan rakus, ya. Mau tapi tidak mau memberi, itu syahih namanya. Kalau pelit seorang punya, ya, tapi dia tidak mau berikan, itu pelit namanya, ya. Tapi dia tidak tamak, dia tidak tamak, itu pelit. Nah, syahih di atasnya pelit, tamak, rakus mau, dan pelit tak mau keluarkan. Anta sahihun syahihun, ya. Ta'mulul ghina, kamu berharap untuk menjadi orang kaya, ya. Ta'mul ghina, ingin kekayaan, wa takhsha al-faqra, dan kamu takut akan kefakiran. Itu sedekah yang paling afdal. Maka kalau ada orang sudah tidak bisa jalan terus keluar sedekah, tidak heran. Itu pengen bisa jalan normal. Ada pamrihnya. Nah, jadi sedekah jariyah lebih afdal di saat dia dalam keadaan sehat walafiat. Hartaku ini berikan untuk jalan Allah. Sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia. Ya. Apalagi ilmu din, ilmu Al-Quran. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Itu orang sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian, orang yang belajar Al-Quran dan diajarkan kepada yang lainnya. Ini metode pendidikan diajarkan oleh Nabi SAW. Dari hadis man ta'allama Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Apa yang beliau perintahkan pertama di situ? Suruh belajar dulu, baru ngajarkan. Ya, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Berarti dia ada proses. Prosesnya belajar dulu. Anda jangan naik mimbar dulu, ya. Baru belajar kenal Syekh Albani, ingin jadi muhaddis, masya Allah.
Baru kenal Utsaimin ingin jadi faqih. Ya. Isbir, ada saatnya. Ya tulabal ilm, isbir, semua ada saatnya, ada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Belajar dulu, bekali diri kita dengan ilmu. Ya. Jangan langsung ingin tampil. Ya, karena ada sebagian orang terfitnah dengan ingin tampil. Ya. Gila popularitas namanya. Karena gila itu macam-macam. Kegilaan itu macam-macam. Salah satu bentuk kegilaan, gila popularitas. Itu salah satu jenis gila. Jadi jangan dikira gila itu hanya orang buka auratnya di jalan. Enggak. Gila itu macam-macam. Al-junun funun. Ya. Kata Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah taala. Ya, al-junun funun. Kegilaan itu banyak macamnya, macam-macam, anwa'. Jadi ta'allam. Ini kenapa saya singgung masalah ini, karena penting. Ya, belajar dulu baru mengajarkan. Bekali diri kita baru kita mengajarkan. Jangan tergesa-gesa. Untuk tampil, tapi hendaknya kita mempelajari atau belajar menuntut ilmu, baru kemudian mengajarkan ilmu kepada yang lainnya. Au ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu, atau anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ya, kalau seorang tidak punya anak Ustaz, dia punya murid, insyaallah. Ya, insyaallah muridnya doakan gurunya. Ya, termasuk ya, anak yang soleh, anak didik yang soleh. Meskipun hadis itu maksudnya adalah anak kandungnya, tapi tidak semua punya anak. Ya. Ada orang tidak punya anak, tapi dia punya murid yang soleh, yang taat. Ya, maka insyaallah murid yang soleh itu mendoakan gurunya. Ya. Waladin soleh yad'u lahu. Baik. Kemudian saya ingin menjelaskan pada antum sekalian tentang, karena ini penting poin ini, mungkin jarang dibicarakan, al-mu'awwiqat fi talabil ilm. Al-mu'awwiqat itu penghalang-penghalang, hambatan-hambatan dalam menuntut ilmu. Kalau sifat talibul ilm insyaallah kalian sudah berulang-ulang, misalnya keikhlasan, kesabaran, kesungguhan dan yang lainnya sudah sering dengar. Tapi kita ingin mengetahui apa sih yang mengganjal seorang murid, hambatan-hambatan yang membuat talibul ilm itu terhambat dalam menuntut ilmu. Ya, yang pertama, fasadun niyah, rusaknya niat. Ya, perhatikan betul ini. Ya tullabal ilmi, ya, yang kalian insyaallah calon duat ilallah, calon pendidik umat. Ya. Yang menghalangi seorang dalam menuntut ilmu adalah fasadun niyah, niat yang rusak. Bukan karena Allah ingin popularitas, ingin dapat mengumpulkan dunia, ingin mendapatkan pengaruh dan seterusnya, dari hal-hal yang tak ada artinya di dunia ini. Nanti insyaallah sesi kedua ini akan disampaikan lawan dari fasadun niyah, yang tentang keikhlasan dalam menuntut ilmu. Saya tidak perlu bahas. Karena niat ini adalah ruknul amal. An-niyatu ruknul amal. Salah satu rukunnya amal itu niat, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat, sungguhnya amal-amal itu hanyalah bergantung pada niat. Tergantung niat. Apa niatmu dalam beramal? Karena Allah atau karena dunia? Dan Allah berikan. Yang ingin karena dunia, Allah berikan dunia itu sesuai dengan ketentuan Allah. Yang ingin akhirat, Allah berikan akhirat.
Kembali pada niat. Dan Allah Maha mengetahui hati-hati manusia. Apa yang diinginkan? Dan dia menuntut ilmu. Dan dia beribadah. Maka penghalang pertama dari talabul ilmi adalah fasad an-niyah. Rusaknya niat. Na'udzubillah. Nah, orang yang mukhlis di dalam dia menuntut ilmu dan dia beramal, Allah akan bukakan jalan baginya. Bukan satu jalan, jalan-jalan. Orang yang ikhlas. Karena Allah Maha mengetahui hati para hambanya. Allah Maha mengetahui hati para hambanya. Jadi kita tidak bisa menipu Allah. Tidak bisa. Bagaimanapun hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa menipu manusia, menipu guru kita, menipu teman kita, menipu masyarakat kita, bisa. Tapi sama Allah taala tidak. Ya, tidak bisa. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati seorang hamba. Nah, sila pentingnya kita memperbaiki niat kita. Terus ingat, niat aku untuk apa? Nuntut ilmu. Anda datang ke sini, ini bukan hotel di sini. Ya, saya Ali bin Abi Thalib bukan hotel. Ya pikir datang sini, masya Allah, ya, masya Allah, ya pemandangannya zen, masya Allah. Ya, tahu-tahu biasa-biasa saja. Makanan juga begitu. Ya kembali pada niat Anda datang ke sini untuk apa? Kalau mau makan enak, tempat tidur bagus dan seterusnya, tidak ada nyamuknya, ya di hotel. Ya, bukan di saya Ali. Iya. Maka luruskan niat kita. Ketika ada hal-hal yang mungkin kekurangan, kelemahan, sudahlah, aku niat bukan untuk itu. Ya, di mana-mana pun tidak ada kesempurnaan. Ya. Selama di dunia ini tidak ada kesempurnaan. Dimanapun seorang berada, mesti ada kurangnya. Iya. Jadi kalau Anda jumpai kekurangan, jangan Anda terhalang oleh karena kekurangan itu. Lihatlah sisi-sisi yang lain. Lihat lingkungannya, ya. Lihat pendidikannya, pengajarannya. Sehingga apa? Seorang tetap dia dan kembali kepada niat pertama. Aku berniat untuk menuntut ilmu. Ya. Maka dari itu menuntut ilmu tidak hanya di kelas, ya ikhwah. Sekali lagi saya katakan pada Anda. Ya, terkadang justru kalian di majelis ilmu seperti ini, kajian-kajian sore, maghrib, itu juga bagian dari ilmu. Ya. Sedangkan di kelas itu hanya artinya karena memang kita ikut sistem yang ada. Karena tuntutan zaman. Ya, tuntutan zaman. Zaman ini menuntut demikian. Ya. Kalian hidup di masa yang akan datang insya Allah. Mungkin telah mengalami perubahan-perubahan. Memerlukan ini dan memerlukan itu. Maka jangan Anda lalaikan saat ini. Ya, jangan dilalaikan saat ini. Sekarang contoh, mau ke mana? Madinah. Itu harus ada faktor-faktor pendukung sana itu. Sertifikat, hafal sekian juz, hafal matan ini, hafal matan itu yang dulu udah ada semua itu. Kami dulu ke sana udah ada. Datang masyayikh dari sana memberikan daurah, diuji satu persatu berapa hafalan kamu hafal, 3 juz coba dihafal, ikro ada sudah kelas. Terima. Itu dulu. Tapi berkembang zaman ini. Nah demikian pula di masa-masa akan datang, Anda akan hadapi hal-hal yang juga di luar dugaan kalian. Maka persiapkan dari sekarang ini. Siapkan. Anda punya keahlian, Anda punya ini. Dikembangkan bakatnya. Terutama dalam ilmu. Jadi intinya bahwa jangan sampai niat kita ini rusak. Karena niat yang rusak ini akan menjadi penghalang bagi seorang penuntut ilmu. Tapi niat yang ikhlas, yang kesungguhan seorang karena Allah, maka Allah akan membukakan jalan-jalan yang banyak. Allah Ta'ala berfirman,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Di dalam ayat ini, subhanallah, kalau kita mencermati ayat ini, walladzina jahadu fina, ini faktor orangnya, hambanya. Ya. Dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh mencari ridho kami, ini orangnya, pelakunya. Kemudian lanahdiyannahum subulana, ini Allah Ta'ala. Jadi Allah melihat hamba-hambanya ini, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Yang betul-betul sungguh, Allah membuka jalan baginya. Ya. Allah yang membuka jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan pada Rasul alaihissalam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin, ya, yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan pada aku, beritahukan pada aku satu amal, ya, yang amal ini kalau aku lakukan akan menjadi sebab aku dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini faktor Mu'adznya. Pertama itu, personnya orang ini yang mau. Kata Nabi alaihissalam, laqad sa'alta an azim, ya, kamu bertanya sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun liman yassarahullah. Dan sungguhnya yang kamu tanyakan itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Tapi ada faktor yang orang ini pertama. Makanya harus dari kita, ibda binafsika, mulai dari dirimu. Kemudian minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui. Harus mulai dari dari kita. Allah akan menolong. Ya. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan benar-benar membuka jalan-jalan kami. Bukan satu jalan yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Karena Allah mengetahui orang ini betul-betul dia itu jahat binafsihi. Di jalan Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah tahu hambanya ini. Dan Allah akan menolong dia. Akan bersama orang yang ingin berbuat baik ini. Jadi penting. Jadi pola berpikir kita harus kita jangan asal nerima apa adanya, mengikuti arus jalannya, tidak. Harus memulai dari diri kita. Dari niat yang benar karena Allah, keikhlasan, terus ada kemauan, ada buktikan, ya. Seorang itu kalau mau sholat malam bisa. Siapa bilang sholat malam itu berat? Tidak berat sebetulnya. Cuma kadang kita itu mengikuti kemalasan kita. Di samping syaitan datang juga. Kamu kalau nanti sholat malam perlu masuk kelas ngantuk, sholat subuh ngantuk. Itu syaitan semua sebetulnya. Nah, iya. Tapi kalau seorang punya niat, dia bunyikan jamnya jam 3 atau jam setengah 4. Karena sekarang subuh itu jam setengah 5 ya. Ya, paling tidak 1 jam sebelumnya. Kalau mau bangun sebetulnya bisa. Cuma itu tadi kita kita mengikuti kemalasan kita, ya. Kita mengikuti kemalasan kita. Coba begitu bangun duduk langsung, ya, duduk. Jangan ba'den, ya tidak bangun, ya. Sama Anda ingin hafal Arba'in Nawawi. Jangan ba'den, ya. Mulai dari sekarang. Ya. Mulai dari sekarang. Tidak usah Anda khoyal. Anda ingin 1 hari 1 hadis. Itu khoyal menurut saya. Aku 1 hari atau 1 minggu 1 hadis. Misalnya. Nanti kalau hadis Jibril itu taruh 1 bulan. Tidak ada masalah. Ya. Karena Anda punya banyak aktivitas. Tapi Anda lakukan hal itu. Insya Allah sekian sudah mantap hafalannya. Ya. Jadi jangan terlalu idealis. Ada orang-orang yang juga idealis. Masya Allah anak dalam sini harus. Itu boleh-boleh saja sih itu membangun semangat. Tapi ini bisa enggak kan gitu. Ya. Jadi kembali pada niat kita. Kemauan kita. Ini penting. Ya. Kemudian kita selalu minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal niatnya rusak, ya jelas ini akan menghalangi seorang dari beribadah atau menuntut ilmu. Kemudian yang kedua,
Di antara penghalang-penghalang orang menuntut ilmu adalah hubbus syuhrati wa hubbut tasaddur. Hubbus syuhrah. Dia ingin untuk dia itu nanti terkenal, masyhur, dan ingin cepat tampil di depan. Ya, hubbut tasaddur, tasaddur itu tampil. Hubbut tasaddur senang tampil. Ya. Padahal seorang kalau akan tampil itu harus betul persiapan. Sudah pantas tampil atau belum atau tidak? Kalau tidak jangan tampil, biarkan orang lain. Ya. Ini penghalang, perusak bagi penuntut ilmu. Ingin syuhrah, menjadi masyhur, supaya dikenal. Ya, ingin tampil dengan cepat. Padahal kalau kita membaca sirah para salaf dahulu, mereka saling menyerahkan pada yang lainnya dalam masalah ilmu fatwa dan yang sebagainya. Ya. Ada ulama, ada apa ya, ada orang tanya, ada orang ada orang yang mungkin setara dengan dia tanya sama orang ini. Dia lebih dari aku. Sekarang belum selesai pertanyaannya sudah jawab. Ya ini. Dai cilin. Ya. Jadi hubbus syuhrah dan tasaddur ini adalah karena penghalang dari para penuntut ilmu, ingin mendapatkan kemasyhuran. Nah, ada hadis Nabi alaihissalam tentang dunia ini, ya. Dan orang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang punya ilmu, pandai baca Al-Quran, orang yang infakkan hartanya di jalan Allah, tapi bukan karena Allah, supaya dikatakan dermawan. Ya. Dalam hadis Rasul SAW, inna awwala an-nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi thalathatun. 3 golongan manusia pertama dihisab di hari kiamat, diputuskan oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang dia belajar ilmu dan dia ajarkan ilmu itu. Dia baca Al-Quran, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Di hari kiamat dipanggil, fulan ta'al. Terus Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah pada dia, pada hamba ini. Kemudian dia mengakui semua nikmat Allah, dia diakui. Ya. Kemudian Allah bertanya, qal fama fa'alta fiha. Apa yang kamu kerjakan dengan nikmat yang aku berikan berupa ilmu yang aku ajarkan pada engkau, aku berikan pada engkau? Qal ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu dan aku ajarkan pada manusia. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku ajarkan karena engkau, aku ajarkan Al-Qur'an. Qal kadzabta. Kata Allah Ta'ala, kamu dusta. Jadi Allah tidak bisa dibohongi. Kalau manusia kita bisa bohong manusia, tapi Allah tidak. Ya, Allah mengatakan kamu dibohong. Karena Allah Maha mengetahui niat manusia, hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun." Kamu itu belajar ilmu supaya dikatakan kamu ini orang alim. Itu baru hanya ingin menjadi orang alim. Bagaimana kalau dia ingin harta dunia, ingin pengaruh, ingin punya mobil ini, punya rumah ini dan yang lainnya? Nauzubillah. Ini hanya baru dia ingin jadi orang, supaya dikenal jadi orang alim. Belum yang lainnya. Hanya ingin menjadi dikatakan orang alim. Nah, bagaimana dengan orang nuntut ilmu, mengajarkan ilmu untuk mengumpulkan kekayaan, ya, untuk mendapat pengaruh masyarakat dan yang lainnya dari hal-hal duniawi yang tidak ada artinya. Nauzubillah. Waliyadzu billah. Kemudian wa qara'tul Qur'ana liyuqal huwa qari'un. Dan aku baca Al-Quran supaya dikatakan aku ini Masya Allah orang yang pandai baca Al-Quran. Faqad qila. Dulu sudah dikatakan ketika di dunia. Ini apa yang kamu inginkan dulu sudah aku berikan. Kamu dikatakan alim, kamu masyhur, dikatakan qari, ya.
Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dan diperintahkan diseret dari wajahnya, dilemparkan ke api neraka. Waliyadzubillah. Ya. Makanya hati-hati. Hubbu tasaddur, hubbu syuhra, cinta untuk tampil, kemasyhuran, ini semua perusak. Jangan merusak ya ilmu kita, niat kita, amal kita. Naudzubillah. Waliyadzubillah. Apalagi zaman sekarang ya. Semua dimedsoskan. Iya. Nah, senyum tok langsung di-share. Iya. Iya. Apa yang tidak di share zaman ini? Semua. Hal-hal yang tidak perlu, tidak pantas juga dipopularitaskan. Hati-hati. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hubus syuhra ini adalah musibah bagi talibul ilmi. Kemudian yang ketiga min mu'awwiqat, penghalang-penghalang ya, hambatan-hambatan yang bagi penuntut ilmu adalah at-tafrid fi halaqatil ilm. Meremehkan majelis-majelis ilmu. Ada baca kitab, ya, ada guru yang ajarkan, ya itu digampang diremehkan, tak mau hadir, sering goib, ya. Padahal ilmu itu apa? Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Kita cari, kita datangi, ya. Karena bagaimanapun ada perbedaan. Anda ketika mendengar dan tidak hadir di majelis, dan hadir di majelis itu beda. Hadir di majelis itu ada adab-adabnya, ya, adab di majelis. Anda adab dengan al-muallim, adab dengan teman, adab di majelis ilmu. Itu ada adab. Makanya ini diperhatikan oleh para salaf dahulu. Mereka ajarkan anak-anak mereka bagaimana adab di majelis ilmu. Kemudian hadir di majelis ilmu itu fadilah besar. Ya, para malaikat hadir, mereka ikut mendoakan, Allah menurunkan rahmat dan seterusnya. Itu bedanya. Dan sekedar Anda dengar di YouTube, walaupun mungkin ya ada manfaatnya ya, dengan serius, tapi tidak ada majelisnya itu, tidak ada majelisnya di situ. Nah, oleh karena itu, Anda setiap ada kesempatan untuk menuntut ilmu, hadirlah dengan niat yang ikhlas. Ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan bagaimana adab-adab di majelis ilmu, sehingga ilmu itu barokah. Jangan gampangkan, jangan remehkan masalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, at-tafrid itu meremehkan, ya. Meremehkan, menggampangkan kesempatan yang ada. Kemudian berikutnya di antara hal yang menjadi penghalang bagi menuntut ilmu atau penghambat adalah yaitu al-uzuf an talabil ilmi atau al-insiraf. Ya. Jadi dia mundur dari talabul ilm. Pertama sudah semangat, tahu-taunya mundur teratur. Fa idza zamta fatawakkal Allah. Kalau Anda sudah niat menuntut ilmu, bertawakal pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang itu nuntut ilmu kemudian dia mundur karena kebanyakan faktor duniawi. Dia lihat temannya yang satu angkatan, sekolah di luar, sudah dapat ini, sarjana dan seterusnya, punya pekerjaan. Dia tuh Allah, aku kok seperti ini toh. Dia kok Masya Allah. Akhirnya mundur. Alhamdulillah. Padahal Allah Ta'ala memberikan fadilah orang yang menuntut ilmu. Ya, jadi salah satu sebab orang itu mundur dari menuntut ilmu ya karena dunia. Dia takut dengan dunianya. Rezeki itu Allah Ta'ala yang ngatur. Apa yang Allah berikan pada kita itulah rezeki kita. Dan kita jangan takut dengan rezeki. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati kecuali sampai rezekinya terpenuhi.
baru mati. Jangan takut. Ya. Jangan takut aku nanti mati belum punya mobil mati. Memang bukan rezekimu mobil itu kalau mati. Sebelum punya mobil. Tapi kalau mobil itu rezekimu, insya Allah kan datang sebelum mati. Ya. Jadi satu jiwa tidak akan mati sebelum rezekinya terpenuhi semuanya. Kalau sudah habis rezekinya baru mati. Dan seorang mukmin, talibul ilim, ya tidak sepatutnya ya khawatir dengan rezekinya. Kita yang beriman pada Allah Taala, Allah memberikan rezeki. Kalau orang kafir, orang munafik, orang yang berbuat macam-macam kok diberikan rezeki oleh Allah Taala, masa hamba yang beriman pada Allah ya tidak diberikan rezeki? Ini ada namanya su'udzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah menguji manusia itu dan Allah membatasi rezeki. Ya. Belum tentu seorang diberikan rezeki banyak dia menjadi orang tawadhu, orang rendah hati, belum tentu. Bisa jadi kalau diberikan rezeki yang banyak dia akan tagha wa tajabbar, melampaui batas, menzalimi hamba-hamba Allah dan harta kekayaan dimilikinya. Maka bersyukurlah apa yang Allah berikan pada kita syukuri, alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Coba lihat orang di bawah kita. Masih banyak. Maka dia mensyukuri nikmat Allah, ya, puas dan apa yang Allah berikan, ini akan menjadikan seorang hamba itu kaya, karena dia punya kekayaan ginan nafs. Kemudian yang berikutnya, yang ke berapa? 5 apa 6? 5 ya. Yang kelima adalah tazkiyatun nafs. Dia mensucikan dirinya. Ini Anda harus bisa bedakan perintah Allah untuk kita membersihkan diri kita dengan seorang yang mensucikan diri sendiri, yakni untuk mengangkat dirinya. Ya. Kalau Allah perintahkan kita untuk membersihkan jiwa kita, yakni dari perbuatan maksiat, dari penyakit-penyakit hati, itu hal yang terpuji. Ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla. Ini terpuji. Ya. Orang yang membersihkan diri dia dengan salat dan ibadah pada Allah Taala. Tapi yang dimaksud di sini adalah huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ini yang dilarang. Allah lebih mengetahui siapa orang yang paling bertakwa. Maka jangan Anda sucikan diri Anda. Itu yang dilarang. Ini yang dimaksud. Ya. Tazkiyatun nufus ini maksudnya apa? Yaitu orang mensucikan dirinya. Seakan-akan dia paling benar, dia paling hebat, dia paling pintar. Itu. Ini yang tidak dibenarkan. Nah, talibul ilmi harus tawadhu. Talibul ilmi harus selalu introspeksi dirinya. Ya, dia harus merasa orang lain lebih baik daripada dia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu kalau melihat orang tua, kata beliau, sabaqani fil hasanat atau fil khairat. Orang ini telah mendahului aku dalam kebaikan. Tapi kalau melihat anak kecil, sabaqtuhu fis sayyiat. Kata Abu Bakar Siddiq, aku telah mendahului orang ini dalam perbuatan-perbuatan yang jelek. Kata tawadhu'nya. Padahal Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah. Kata tawadhu'. Tidak mensucikan diri, membanggakan diri lebih dari orang lain. Nauzubillah. Ini penyakit, kata marad. Ya, marad nafsani, sakit jiwa. Anda kalau lihat ada orang selalu mensucikan dirinya, mengunggulkan diri daripada orang lain, ketahuilah orang ini sakit jiwa. Sakit jiwa. Nah, orang sakit jiwa itu ya kasihan. Semoga Allah sembuhkan. Didoakan saja. Jadi jangan sampai seorang itu merasa diri paling atau lebih dari yang lainnya. Di antara makna tawadhu itu apa? Allah yara nafsahu khairun min ghairihi. Salah satu makna tawadhu, seorang tidak melihat dirinya lebih dari yang lainnya. Itu di antara makna tawadhu. Nah, talibul ilm harus tawadhu. Ya, tidak mensucikan dirinya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan.
Aku qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sudah infak Al-Iman bulan ini? Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.